Bos, siapa nih yang suka lihat pertunjukan kembang api? Dalam acara besar, kembang api jadi ikon yang tak terpisahkan ya bos. Kalau di mata Mincuan sih, kembang api ini nggak cuma menerangi langit, tapi isi dompet pelaku usahanya. Yuk kita kepoin pelaku usaha di balik pertunjukan kembang api ini. Halo bos, saya Rian. Saya Ezra. Kami dari Multiline FX. Kita bergerak di bidang special effects dan spesialis untuk kembang api pertunjukan profesional. Mau tahu keseruan pekerjaan kami? Tetap di Cuan Bos. Dari balik sorotan lampu dan taburan warna di langit, ternyata kisah kesuksesan Rian Dwi Saputra dimulai dari nol besar loh bos. Saya ngambil kursus di Citra Widya Triputra untuk kameramen di situ. Dan dari situ kameramen, masuk diangkat menjadi kameramen news juga. Saya mempelajari juga sinematografi di Usmar Ismail. Berjalannya waktu, aku pernah ikut asisten kameramen untuk suatu produksi film kolosal. Habis itu saya ngelihat ada beberapa perusahaan yang menangani special effect. Saya ngelihat sesuatu yang kayak ada asap-asap keluar tiba-tiba, api keluar tiba-tiba. Terus saya bilang, ini perusahaan apaan? Aku tanya-tanya sama orangnya, oh ternyata ini perusahaan special effect. Profesinya yang dulu seakan membuka jalan buat Doi masuk ke bisnis ini. Walau mulai dari tenaga kasar di perusahaan special effect, dari angkat-angkat alat, manjat panggung, hingga pasang-pasang kabel di atas gedung, Doi lewati sepenuh hati. Akhirnya saya bantu marketing, habis itu berjalan waktu, marketingnya akhirnya ya alhamdulillah bisa ngasih rezeki tambahan dari marketingin saya ke bos saya. 2005 saya official buka, namanya waktu itu dulu masih Multiline Entertainment. Berproses selama 2 dekade, kini jadi Multiline FX, penyedia special effect profesional berskala nasional dan internasional. Sudah dipercaya untuk efek panggung di konser, TV show, sampai event kenegaraan. Sebelum jadi ahli kembang api, bos kita yang satu ini punya dunia berbeda. Bukan di panggung atau langit, tapi di aspal balapan. 2014, qadarullah, saya mendapat ujian, yaitu saya kecelakaan, tulang ekor saya patah yang mengakibatkan saraf di backbone saya semuanya putus, yang hingga akhirnya mengakibatkan sampai detik ini saya tidak bisa lihat atau bisa dibilang full blind. Semuanya shock, semuanya saya juga tekanan, saya juga depres untuk masalah itu. Saya butuh 1,5 tahun untuk grow up lagi, untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa face reality dan menerima atau berdamai dengan keadaan saya. Setelah 1,5 tahun bergulat dengan kondisi baru, perlahan Rianda kembali bangkit. Ia mulai menghadapi realita, termasuk tantangan besar yang tak semua orang bisa pahami. Yang paling susah adalah meyakinkan klien di saat kita meeting. Mereka akan nanya siapa operatornya, mereka akan nanya siapa ownernya, kenapa ada orang difabel, kenapa orang ada disabilitas atau tunanetra yang ikut meeting di sini. Dan pada saat meeting, tim saya yang bicara saya, yang menjelaskan saya, yang terima brief dari mereka saya, yang akan ngejelasin secara teknis kembang api seperti apa, electrical, butuh listriknya gimana, pemasangan itu saya, dan itu yang kadang saya dilihat di underestimate. Dunia special effect dan kembang api bukan hanya soal visual, tapi juga presisi waktu, hitungan detik, dan koordinasi yang ketat. Tak heran, banyak yang awalnya meragukan kapasitas Rianda sebagai operator utama. Tapi teman-teman satu frekuensinya sejak dulu tahu betul kalau Rianda yang pegang kendali, show-nya pasti on point. Tapi saya dibantu sama teman-teman saya yang udah kenal saya dari zaman dulu, yang mereka mungkin mengasih kode atau udah nggak usah khawatir sama Rian, semuanya akan aman, semuanya nggak akan offbeat, nggak akan miss momen. Kepercayaan itu nggak dibangun semalam. Dan kini kepercayaan itu secara perlahan mulai dia teruskan ke generasi berikutnya. Kali ini tanggung jawab besar itu mulai dipegang oleh seseorang yang gak asing, darah dagingnya sendiri. Sekarang aku lagi posisi dalam tahap pertama membuat sebuah acara kembang api ya.
Jadi tahap pertamanya adalah designing. Nah, apa itu designing? Designing itu tahap pertama di mana kita mengedit serta ngedesain urutan kembang apinya dan strukturnya mau seperti apa, dengan memasukkan posisi, memasukkan jenis kembang api apa, mengarah gaya bentuknya mau seperti apa, mau kipas kah, mau lari kah. Itu semua bisa dicapai dengan aplikasi yang namanya Finale Fireworks 3D. Oh iya, belum ada sekolah resmi di Indonesia yang ngajarin simulasi kembang api secara teknikal. Jadi Ezra harus mendalami ilmu ini hingga ke luar negeri. Dari hasil simulasi di layar, kemudian diterjemahkan ke dalam skrip panduan lapangan. Lembar demi lembarnya berisi detail yang nggak boleh salah, bos. Posisi setiap kembang api sudah diatur dengan tepat. Dicolokin ke lubang yang mana, nyala detik keberapa, dan sudut tembaknya berapa derajat. Semua tercatat rapi dalam dokumen ini. Kita lagi ngecek pemasangan ya. Ini salah satu proses tahap finalnya. Sebelum nembak, kita harus ngecek sinyal, ngecek apakah alat yang ditaruh di masing-masing rak ini udah benar, apakah colokannya udah benar. Nah, ini balik lagi korelasi dengan yang skrip tadi, master sheet tadi di bawah. Kenapa ini penting? Karena sesuai program itu, kalau let's say yang di nomor satunya itu kita salah naruh, ntar malah dia belang. Contoh harusnya warna hijau, tapi kita salah naruh warna pink, jadinya belang, gak kompak. Nah, ini jadi salah satu tahap paling krusial yang perlu kesabaran, juga ketekunan, biar acara bisa berjalan lancar. Semua harus presisi, karena begitu tombol fire ditekan, nggak ada yang bisa diulang. Makanya nggak heran, untuk satu event saja, proses produksinya bisa makan waktu berminggu-minggu. Kembang apinya adalah import, bukan bikinan sendiri. Dan untuk import itu butuh perizinan, namanya izin import. Kalau barangnya udah masuk, nanti didistribusikan dari importir, didistribusikan ke agen-agen, ke pemain-pemain. Itu nanti ada lagi izin distribusinya. Gitu. Dan di saat udah nyampe ke kita sebagai user, sebagai pemain, kita mau main di mana, kita kembang api yang kita pilih apa, kita juga harus urus izinnya ke Polsek, Polres, Polda, sampai Mabes Polri, tergantung ukuran besarnya kembang apinya. Dan selain itu, di balik itu ada nanti keluar izin ledak. Oke, mengizinkan PT atau atas nama untuk bisa melakukan pertunjukan kembang api dengan spesifikasi seperti bla 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 gitu. Semua itu nggak mungkin dikerjain sendirian. Seperti Multiline sekarang, sudah punya lebih dari 20 orang tim inti. Dan puluhan pekerja freelance yang siap dipanggil buat proyek-proyek besar. Tapi di balik tekanan sebesar itu, cuannya juga no play-play, bos. Multiline FX nggak cuma jual atraksi, tapi pengalaman dan kepercayaan. Tentunya ada cara-cara mereka bisa dipercaya megang event-event mahal, bahkan internasional. Digital sosial media, digital marketing itu udah sangat powerful banget, sangat impactful banget. Beda sama zaman-zaman saya ngerintis 2005 yang notabene belum ada Facebook, belum ada Instagram. Kita hanya bermain mailing list aja Yahoo Group. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, Multiline FX. Karena dalam bisnis kembang api, satu kesalahan kecil bisa kelihatan di depan ribuan pasang mata. Dan cara Multiline FX menyikapi masalah, disitulah nilai lebihnya. Gimana tadi pekerjaan kita? Seru nggak? Nah, buat teman-teman yang ingin memulai usaha kayak gini, yang perlu diperhatikan adalah pahami pekerjaannya, pahami skill dan kemampuannya, dan tetap gigih dalam berusaha. Karena suatu saat telur kita ini akan pecah di waktu yang tepat. Jadi, apapun yang kita kerjakan, tetap yang penting cuan, bos.